Halo teman-teman, kenalkan nama saya Abidus Yasa Ramadan, absen 3 dari kelas 10 IPS 1. Dan saya Musul Zaki, absen 18, kami dari 10 IPS 1. Di sini kami akan sedikit menerangkan tentang materi tentang biologi, yaitu tentang filum platyhelminthes. Ya, jadi yang dimaksud filum platyhelminthes itu apa sih? Filum platyhelminthes atau yang dimaksud dengan cacing pipih adalah hewan yang mempunyai bentuk simetri, bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh atau selom. Ya, dan menurut saya filum platyhelminthes ini mempunyai 3 lapisan, yaitu 1 ektoderma, kedua endoderma, dan ketiga mesoderma. Platyhelminthes kan mempunyai 3 kelas. Apa saja sih 3 kelas itu? Iya, 3 kelas itu adalah yang pertama Turbelia atau cacing rambut getar, yang kedua Trematoda atau cacing isep, yang ketiga Cestoda atau cacing pita. Ya, yang pertama adalah kelas Turbelia. Apa sih kelas Turbelia itu? Kelas Turbelia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah tubuhnya itu seperti tongkat, yang kedua bersilia dan tidak mempunyai alat hisap. Dan cacing ini biasanya hidup di genangan atau air sungai, dan cacing ini biasanya menempel di bebatuan atau di tempat yang sedikit kumuh. Contohnya dari kelas Turbelia ini adalah Planaria dan Bipalium. Yang kedua adalah kelas Trematoda. Kelas Trematoda biasanya hidup di parasit pada manusia dan hewan. Kelas Trematoda ini biasanya menyimpan makanan pada inangnya. Cacing ini biasanya hidup di dalam hati dan di dalam usus. Contohnya itu apa ya? Yang kelas Trematoda ini contohnya apa? Cacing hati? Saya pernah baca, tapi saya lupa tentang siklus cacing hati. Apa sih tentang siklus cacing hati itu? Apa ya? Ya, saya pernah baca juga, tapi saya juga ingat siklus cacing hati. Pertama-tama itu siklus cacing hati ini dimulai dengan bertelurnya cacing dewasa ke dalam saluran empedu dari kantong empedu. Selanjutnya kemudian cacing telur tersebut masuk ke dalam usus dan keluar bersama feses hewan ternak. Pada tempat yang sesuai, telur ini akan menetas menjadi larva bersilia. Larva bersilia akan mati jika tidak masuk ke dalam tubuh siput, dan tidak akan mati dan mampu hidup selama 2 minggu jika tidak masuk ke dalam tubuh siput. Selanjutnya larva ini akan berubah menjadi sporokista tidak bersilia. Sporokista tidak bersilia ini akan berubah menjadi larva kedua yang disebut redia. Ya, selanjutnya redia ini dapat masuk ke dalam tubuh siput dan berkembang menjadi larva ketiga yang disebut Cerceria. Cerceria ini dapat mempunyai ekor dan dapat berenang bebas, dan kemudian masuk ke dalam rumput-rumputan, dan rumput-rumputan itu akan dimakan oleh hewan ternak dan masuk ke dalam jaringan tubuh hewan ternak tersebut. Yang ketiga adalah kelas Cestoda, kelas yang dimaksud dengan cacing pita. Kenapa sih yang disebut cacing pita ini? Soalnya cacing pita mempunyai bentuk yang panjang dan bentuknya seperti pita. Cacing ini terdiri dari semen-semen dan dilapisi oleh kutikula. Cacing ini juga memiliki kepala yang disebut scolex. Di dalam cacing pita ini bagaimana sih cara berkembang biaknya? Cacing ini berkembang biak di tubuh manusia. Di tubuh manusia, cacing ini berkembang biak secara seksual dan menghasilkan telur. Dan proglotit akhir ini yang mengandung telur masa akan keluar dari rangkaian proglotit. Lalu akan keluar dari usus inang dan keluar bersamaan feses manusia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami tentang filum platyhelminthes. Dan jangan lupa like dan ajak temanmu melihat video ini. Share ya. Terima kasih. Bye-bye.